Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Wih, hey, get off my way. Kalau terlalu tegang nanti masuk rumah sakit dong, Bu. Di bawah UMR tadi ya? Mending yang lain aja dicari. Aduh, jatuh lagi. Jangan lagi dong, kamu. Jadi apa alasan kamu melamar di sini? Saya ingin berkembang. Ya Allah, deadline. Kenapa sih pagi-pagi udah? Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmod. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor. Halo, selamat malam dengan Ibu Getri. Iya, betul. Baik, saya direktur dari perusahaan Aruna Tes. Saya menelpon untuk memberikan kabar terkait proses lamaran Anda. Setelah melalui proses seleksi dengan berat hati, saya menyampaikan bahwa Anda tidak lolos untuk proses seleksi lamaran kerja saat ini dan tidak bisa lanjut untuk proses berikutnya. Namun di kemudian hari ada lowongan kerja yang cocok, dipersilakan untuk melamar kembali ya, Bu. Ku sudah tidak nyaman lagi, bermimpi pun tahu diri. Wih, hey, get off my way. Oh God, hari pertama aja gue hampir nabrak orang. Lo karyawan di sini? Iya, divisi semua bisa. Ah, maksudnya? Ya kalau misalkan desain kosong, gue jadi desain. Kalau editor sakit, gue ngedit. Tapi kalau office boy juga kosong, gue nyapu. Ah, yang bener aja. Bercanda kali, hiburan pagi hari. Oh, lo mau ngelamar di sini? Ya nih, gue baru dapet panggilan kerja. BTW, lo tau nggak ruangan HRD di mana? Oh, ruangan HRD. Lo tinggal lurus aja di sini, terus lo bengkok ada tangga, di situ deh ruangan HRD. Kasih ya. Oke, good luck, babe. Bye. Ya Allah, deadline. Kenapa sih pagi-pagi udah heboh? Aku tidur jam 2 malam gara-gara deadline. Hah? Emang sibuk itu? Iya, ini antara hubungan toksik antara deadline sama manusia. Guys, aku telat nggak? Lihat jam, masuk jam 8, kamu datang jam 8.20, gimana nggak telat? Hah, fashion kan takes time nggak sih? Direktur nggak peduli, fashion kamu estetik atau enggak. Marah-marah mulu dikejar deadline ya? Iya, gila, lama-lama gue kerja di sini, tiap hari dikejar deadline, gaji nggak naik-naik, gimana coba? Menurutnya bagus nggak sih setnya? Ih, bagus banget, Bet. Pagi, Ibu. Tir, kamu mau kerja apa mau fashion show? Dua-duanya bisa nggak sih, Bu? Bisa, kalau kamu fashion show setelah kerjaan selesai, deadline selesai, boleh kamu keliling kantor terus fashion show. Iya deh, Bu, baik, Kalau Bu. kamu Gatri, ngapain pagi-pagi udah main blog desk? Ya, biar lebih kreatif dan ada tantangannya, Bu. Kalau kalian mau tahu, tantangan saya itu kalian. Udah ah, saya banyak kerjaan, saya mau pergi aja. Ibu, ibunya kudet. Jadi apa alasan kamu melamar di sini? Saya ingin berkembang, Bu, dan jujur saya ingin dapat gaji besar. Minimal jujur dan mempunyai soft skill untuk perusahaan ini. Sekarang semuanya mahal, Bu. Makan mahal, healing mahal, skincare pun mahal. Kerja juga nggak murah, mental dan tenaganya. Saya siap kerja keras kok, Bu. Siap lembur juga. Kalau ada makan malam gratisnya, siap dong, Bu. Saya lihat-lihat sih dari CV kamu fresh graduate ya? Saya yakin kok, Bu, dengan kemampuan soft skill saya bisa ngasih banyak buat perusahaan ini.
Tapi di era Gen Z sekarang itu banyak tuh yang pilih-pilih pekerjaan. Apalagi nggak sesuai itu sama vision dia. Saya mau kerja di perusahaan ini nih sesuai dengan soft skill-nya dan banyak pengalaman. Aduh, kerjaan gue masih banyak lagi. Jatuh lagi. Jangan lari dong, kopinya tumpah tuh. Ya Bu, maaf ya. Capek banget gue kerja hari ini. Besok gue resign. Kenapa kamu mau resign? Cuma masalah kopi doang loh ini. Saya nggak bisa Bu kerja di tempat yang nggak bisa ngasih freedom of experience saya Bu. Dan saya berlari aja ibu marahin, apalagi saya mengajar mimpi saya Bu. Ini udah bukan safe place lagi buat saya, dan ini juga bukan, it's not my. Ini cuma masalah kopi doang loh Tiara. Kopi doang? Bukan kopi doang aja Bu. Kopi itu part of emotional support system kami Bu, yang dimana. Udah pagi-pagi udah buat saya emosi aja. Udah. Apaan sih bos toksik, perusahaan toksik, benci banget gue sumpah. Tuh Bu, kalau syarat kerjanya maksimal 25 tahun, ketemunya yang begitu tuh Bu, mendingan saya dong. Yaudah deh, masuk. Di bawah UMR tapi ya. Mending yang lain aja Bu cari. 200 deh, 300. Kenapa lu? Aku capek banget, rasanya pengen resign aja. Kenapa lu deadline lagi banyak ya? Bukannya, iyalah deadline-nya banyak, tiap hari deadline. Siapa yang mau kopi khas anak kantor tanggal tua? Gaji masih lama ya? Saldo gue tinggal sisa semangat hidup. Kalian kerja atau camping? We just making comfort zone biar ide-ide kita ini keluar. Yes, benar banget Bu. Yang keluar malah aroma kopi. Wangi kan? Tugas video belum selesai. Masih render, Bu. Dari tadi render terus. Ini laptopnya pasti ikut burn out. Laptop, kamu nggak apa-apa kan? Kalian terlalu banyak bercanda. Kami kerja kok, Bu. Tapi nggak serius. Muka kami serius, Bu. Tapi emang dari sana mukanya seperti ini. Kadang kami capek dianggap generasi males terus. Karena kalian terlalu santai. Kalau terlalu tegang nanti masuk rumah sakit dong, Bu. Udah cukup, selesaiin dulu tuh kerjanya. Iya Bu. Tapi dunia kerja yang nyata nggak semudah itu. Benar, tapi setiap orang punya caranya belajar sendiri-sendiri. Jadi kita nggak boleh asal ngejudge mereka. Permisi Bu. Ya. Kenapa dia ada kendala soal pekerjaan? Saya mau resign Bu. Terus? Nih saya jelasin ya Bu. Menurut saya perusahaan ini sangat toksik Bu. Yang pertama, gaji saya 3 tahun nggak naik-naik. Gaji saya UMR doang. Tugas saya banyak, deadline saya cepet. Nah, apalagi THR saya nggak dapet Bu. Gimana perusahaan ini? Saya bilang toksik Bu. Dea, kamu yakin mau resign dari perusahaan ini? Iya, saya sangat yakin untuk resign di perusahaan ini. Saya jelasin ya Dea, perusahaan ini banyak yang kayak kamu. Jadi kalau kamu resign aja. Tapi banyak yang kayak kamu di perusahaan ini. Terus kalau kamu mau resign, kenapa ke saya? Kalau kamu mau resign, ke HRD aja dong. Oke Bu, saya resign ke HRD. Kadang aku merasa terkurung di sini, seolah-olah ada banyak aturan yang harus diikuti. Aku hanya ingin merasakan kebebasan yang sesungguhnya, tanpa batasan, yang mengingatkanku kenapa aku harus terus-menerus mengikuti peraturan orang lain. Aku ingin bisa keputusan sendiri, memilih jalanku tanpa harus selalu mempertimbangkan apa kata orang. Kebebasan itu adalah hal yang sangat penting bagiku, dan aku rasa itu akan membuatku lebih bahagia. Akhirnya revisian kita selesai juga. Dan aku masih tercantik walaupun dalam berseharian. Itu talent langka sih. Ya bener banget. Sekarang aku ngerti sih, untuk dapat gaji besar ternyata datang dari tanggung jawab yang besar. Selamat datang di dunia kerja. Kalian boleh beda generasi, tetapi harus saling memahami dan bersama. Walau tetap pengen cepet gajian sih. Menjadi Gen Z di dunia kerja memang tidak mudah. Harus menghadapi tekanan deadline, revisi, tuntutan pekerjaan, perbedaan generasi, sampai ekspektasi tentang masa depan dan gaji besar. Namun, dari semua perjuangan itu, ada satu hal yang paling penting dipelajari, yaitu kesuksesan tidak datang hanya dari mimpi yang besar, tetapi dari keberanian untuk terus belajar, bertahan, dan berkembang.